Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Efek ulah Hasto yang terus menerus menyerang Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, membuat berita bohong tentang Pak Jokowi. Ini efeknya sangat luar biasa. Salah satunya adalah kader Banteng yang ada di daerah ini mundur dan lebih memilih mengikuti jejak Pak Jokowi dan Ara Sirait. Tentunya ini efek yang instan ya, bagaimana ketika Pak Jokowi terus diserang habis-habisan maka rakyatlah yang berbicara ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Sombong amat. Memilih pedagang kaki lima, suara pedagang kaki lima, itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya, ini menunjukkan suatu arus balik. Dukungan Mas Pram dan Rano Karno makin besar, sehingga kami optimis bisa menang satu putaran. Alasan pamitnya kenapa? Alasan pamitnya banyak setelah kami pelajari, menimbang-nimbang, diskusi dengan kedua orang tua, dengan teman-teman saya, mungkin kami akan mengikut arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara. Kenapa modelnya dua tokoh tersebut? Karena beliau panutan kami. Kami telah merasakan dan melihat track record beliau, terus perbuatan beliau yang sangat luar biasa, khususnya untuk Majalengka yaitu Bang Ara, tentunya buat Indonesia yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi menurut saya, pemikiran anak muda, Pak Jokowi itu adalah panutan kami. Kenapa panutan kami? Banyak hal-hal yang telah dirubah oleh Pak Jokowi. Kebetulan teman-teman kami yang binaan saya terutama itu kurang lebih ada 100 orang lebih, 150 orang lebih. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Hasto mulai menebar fitnah kepada Pak Jokowi dan mulai menyanjung Anies Baswedan. Karena apa? Karena Anies Baswedan mendukung ya Cagup DKI Jakarta yang diusung oleh Banteng dan Cagup Sumatera Utara yang diusung oleh Banteng juga. Jadi sekarang Hasto mulai mengarang cerita. Hasto bilang, jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan dikriminalisasi itu atas perintah Presiden Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan, ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi bicara dengan saya. Sepertinya beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Hasto. Ya kan? Hasto ini kalau ngomong asal jeplak aja nih. Suka-suka hati dia aja. Mentang-mentang Pak Jokowi nggak pernah balas ya kan. Jadi suka-suka Banteng aja berbicara untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Apalagi ini kan Anies Baswedan sudah mendukung calon gubernur dari calon gubernur yang diusung oleh PDIP. Hasto untuk menarik simpati anak abah, Hasto mulai mengarang cerita, memfitnah Bapak Jokowi seolah-olah Anies Baswedan waktu Pilpres kemarin dikriminalisasi oleh Bapak Joko Widodo. Hasto, kalau seandainya Anies Baswedan itu ya dikriminalisasi oleh Bapak Joko Widodo, Anies Baswedan tidak akan bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden. Pasti nggak akan bisa maju Anies. Kalau seandainya Bapak Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan, nggak akan jadi. Anies itu nggak akan bisa mencalonkan diri. Masalah Formula E, ya itu bukan kriminalisasi dari Bapak Joko Widodo. Kau jangan penebar fitnah. Ya, rakyat Indonesia ini sudah cerdas. Itu ya
Bapak Firly Bahuri mengadakan rapat bersama Bapak Alexander Marwan, Nurul Gufron, Bapak Nawawi. Ya, mereka mengadakan rapat. Tapi ternyata ya belum cukup bukti Formula E itu untuk dilanjutkan ke penyelidikan. Yang 3 orang tidak setuju, sementara Bapak Firly Bahuri yang ketua KPK pada saat itu, dia meminta agar kasus Formula E itu berlanjut ya ke penyelidikan. Jadi bukan Pak Jokowi, kau yang salah-salah ngomong kau. Mentang-mentang Anies mendukung Banteng sekarang ya kan. Terus anak abah sekarang pecah tuh. Yang sebagian memilih Ridwan Kamil, sebagian lagi memilih yang didukung dari PDI Perjuangan. Jadi Hasto mulailah mencari empati, ya mencari simpati untuk pendukung Abah, dan mulailah Hasto memfitnah Bapak Joko Widodo. Nengok kalian ini, kalau mau bersaing itu secara gentle Hasto, bukan dengan fitnah keji, ya menebar berita-berita palsu ya kan, menjelekkan Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi untuk mencari simpati masyarakat untuk memilih calon gubernur yang diusung oleh Banteng. Sorry Hasto, rakyat Indonesia sudah pintar. Tidak pernah Bapak Joko Widodo mengkriminalisasi Anies Baswedan. Kalau seandainya Bapak Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan tidak akan bisa maju menjadi calon presiden di 2024 kemarin. Oke, saya akan menanggapi Viti dari si Apeng alias anak Abah dan Banteng ya. Batman Power dan abahnya ini tadinya adalah lepehan Banteng. Mau-maunya dipungut lagi untuk diraup suaranya. Saya si Oka ya, harga diri dan kehormatan itu lebih utama bro. Ya, lagian omongan Hasto kok dipercaya. Hasto ini tukang ngarang. Waktu itu Pak Hasto juga pernah memutar video tentang Pak Jokowi yang katanya Pak Jokowi ini mengendalikan KPK dan Kapolri. Padahal itu Viti lama. Viti Pak Jokowi waktu mengadakan Rakornas di Bogor di tahun 2019 di depan para kepala desa. Akhirnya Viti ini dipotong-potong seolah-olah Pak Jokowi ini menguasai atau mengendalikan KPK dan Kapolri. Inilah kerjaan si Hasto, manusia cengeng. Sekarang dia ini juga sedang memframing negatif lagi tentang Pak Jokowi mengenai katanya Pak Anies ini dikriminalisasi. Ya, inilah kerjaan si Hasto. Ya kenapa baru sekarang dibongkar atau dibuka? Padahal ya Pak Jokowi mengatakan siapapun yang dicurigai terlibat, dicurigai ya, bukan bukan langsung menuduh, dicurigai wajib diperiksa ke KPK. Siapapun, bukan Pak Anies saja ya. Ini bisa-bisanya Pak Hasto mengatakan seperti ini ya. Inilah si Hasto ya, manusia cengeng yang tukang ngarang, yang suka memframing ya. Padahal sekarang dia sendiri juga ketar-ketir ya, karena dia juga dicurigai terlibat ya. Makanya sekarang dalam waktu dekat ini Pak Hasto juga akan diperiksa oleh KPK.